Assalamualaikum, apa kabar semuanya sahabat channel Weni Arti? Semoga semua hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Terima kasih ya yang sudah klik dan nonton video ini. Zainal Arifin alias Arif, seorang pria kelahiran Jawa Tengah yang kini berusia 35 tahun ini, sudah beberapa tahun terakhir merantau seorang diri di Jakarta. Sementara istri dan anaknya tinggal jauh di Papua. Sosok Arif ini dikenal baik, pekerja keras, dan ulet. Karena itu Arif kemudian menjadi orang kepercayaan bosnya dalam pengerjaan renovasi ruko bekas kafe milik si bos yang bernama Jab Sugiharto. Jab Sugiharto adalah seorang pria keturunan Tionghoa berusia 69 tahun yang memiliki usaha kafe di daerah Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selanjutnya Pak Jab Sugiharto ini kita sebut dengan inisial JS saja ya, biar gampang. Nah, keluarga besar JS ini tinggal di luar negeri, sementara Pak JS ini tinggal di rumahnya yang berada di Cipete, Jakarta Selatan bersama istri keduanya. Ceritanya Pak JS ini dulu memiliki usaha sebuah kafe yang berada di wilayah Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tapi karena masa pandemi ketika itu, semakin hari kafenya semakin sepi. Tentu bukannya dapat untung, tapi malah merugi. Karena itu pada akhirnya ditutuplah kafe tersebut. Rencananya ruko bekas kafe itu akan direnovasi, lantas nantinya akan dijadikan tempat usaha baru. Nah, mulailah dilakukan renovasi pembangunan ruko itu dengan mempekerjakan beberapa tukang dan kuli bangunan, di mana salah satunya adalah Zainal Arifin alias Arif ini. Arif yang sudah ikut kerja dengan JS selama kurang lebih 2 tahun, yakni sejak tahun 2023 lalu, lantas menjadi orang kepercayaan JS. Yang sehari-hari tinggal di dekat ruko itu sekaligus bertugas untuk menjaganya. Kondisi kesehatan JS yang sudah tidak baik membuatnya tak bisa setiap hari terus mengawasi para pekerja di rukonya itu. Karena itulah ia mempercayakan pada Arif untuk bertindak sebagai mandor yang mengawasi langsung di lokasi, termasuk bertugas menyediakan pengadaan bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan oleh para tukang. Karena itu bahkan saking percayanya pada Arif, Pak JS tak ragu memberikan PIN ATM-nya dan beberapa kali pernah meminta Arif untuk mengambil uang dan membelanjakan bahan-bahan bangunan untuk renovasi ruko itu. Namun belakangan pada Februari 2025, JS mengetahui jika pembangunan ruko beberapa kali mengalami kendala karena ada beberapa bahan bangunan dan peralatan yang hilang. Selain itu juga ada laporan jika para pekerja sering mogok. Mendengar itu JS sebagai pemilik ruko tentu saja merasa kesal ya. Lalu tepatnya pada Minggu 16 Februari 2025 pagi, sekitar pukul 9, JS pamit pada istrinya akan mengecek renovasi ruko itu yang berada di kawasan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Lalu sekitar pukul 10 pagi setibanya di ruko, JS hanya bertemu dengan Arif karena beberapa pekerja hari itu memang sedang mogok. Ketika baru tiba JS memang sudah agak marah dan bertanya pada Arif kenapa para pekerja mogok lagi. Tapi sebelum dijelaskan oleh Arif, bosnya itu kembali bertanya kepada Arif kenapa banyak peralatan dan bahan bangunan yang hilang. JS menduga jika para pekerjalah yang telah mencurinya. Maka saat itu JS bermaksud mengajak Arif untuk melaporkan hilangnya barang-barang bangunan itu ke Polres Metro Jakarta Timur. Tapi Arif tak langsung mengiyakan. Ia mengatakan jika ia mau berangkat, asal gajinya yang Rp900.000 diberikan lebih dulu. Mendengar itu JS yang sudah kesal, lalu menampar Arif sebanyak 2 kali. Tamparan pertama mengenai pipi Arif, tapi tamparan kedua ditangkis oleh Arif, yang membuat bosnya itu tersungkur dan jatuh. Setelah kembali berdiri, JS lalu memaki Arif dengan kata-kata kasar, yang kemudian membuat Arif naik pitam, lalu mengambil sebuah batu hebel yang berada di dekatnya, langsung dihantamkan ke arah wajah dan kepala bosnya itu berkali-kali, hingga membuat pria lanjut usia itu bersimbah darah dan tak sadarkan diri. Arif dengan masih emosi meninggalkan tubuh bosnya itu begitu saja. Lantas ia kembali melanjutkan pekerjaannya merenovasi ruko. Barulah di sore harinya Arif mengecek kembali keadaan JS yang ternyata sudah tak bernyawa, tapi masih dibiarkan saja oleh Arif. Keesokan harinya Senin 17 Februari 2025, Arif mengambil ATM dan ponsel milik bosnya itu, lalu menyeret tubuh korban ke bagian belakang ruko, memasukkannya ke bekas saluran pembuangan yang memiliki kedalaman kurang lebih 1 meter. Selanjutnya di hari itu juga sore harinya, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Arif menuju mesin ATM di sebuah minimarket terdekat, mentransfer uang senilai Rp64 juta dari rekening bosnya ke rekeningnya sendiri, dan juga mengambil uang Rp2,5 juta dari rekening bosnya tersebut.
Di malam harinya sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Arif kembali menarik tunai sebesar 10 juta rupiah dari rekeningnya sendiri. Dan di keesokan harinya Selasa, 18 Februari 2025, Arif ini kembali melihat kondisi jasad korbannya yang ternyata sudah dikerubuti lalat dan sudah berbau. Karena itu oleh Arif lantas ditimbunnya dengan pasir dan dicornya dengan semen, lalu di bagian atasnya dilapisi dengan batu bata. Setelah semua beres, awalnya Arif merasa lega, ia merasa akan aman tak ada yang mengetahuinya. Namun ternyata hati Arif tidak tenang. Setiap malam ia kesulitan tidur dan gelisah. Karenanya pada hari Rabu 19 Februari 2025 ia memilih pulang kampung, yakni ke rumah orang tuanya di Jawa Tengah, bermodalkan uang yang digasaknya dari rekening si bos. Sementara itu istri dari bos Arif mulai kebingungan karena hilang kontak dengan suaminya sejak si suami pamit pergi ke ruko di hari Minggu 16 Februari 2025. Setelah berusaha mencari beberapa hari tak membuahkan hasil, akhirnya pada Sabtu 23 Februari istri JS ini membuat laporan orang hilang ke Polres Metro Jakarta Timur. Nah, atas adanya laporan tersebut polisi mulai melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa CCTV di sekitar ruko. Yang memperlihatkan di hari Minggu itu, sosok JS tampak bersama Arif. Pekerja kepercayaannya masuk ke dalam ruko tersebut dan tidak tampak keluar lagi setelahnya. Dari sinilah kecurigaan mulai mengarah pada sosok Arif ini. Terlebih dari hasil penyelidikan, dari riwayat ponsel korban, diketahui adanya transfer sejumlah uang dari rekening korban ke rekening atas nama Zainal Arifin. Dari penemuan fakta itulah, lantas diduga kuat Arif terlibat atas menghilangnya JS si bos pemilik ruko itu. Setelah hampir selama seminggu di Jawa Tengah, pada Selasa 25 Februari 2025, dengan percaya dirinya Arif kembali ke Jakarta. Keluarga korban yang memperoleh informasi jika Arif telah kembali ke Jakarta. Selanjutnya pada Rabu 26 Februari, lalu dibuatlah skenario oleh polisi dan istri korban untuk memancing pelaku ini. Yakni dengan cara istri korban atau istri JS ini menghubungi Arif dengan alasan meminta tolong untuk memperbaiki rumah korban di Cipete, Jakarta Selatan. Entah karena polos atau bagaimana Arif ini mengiyakan saja, langsung menuju ke rumah bos yang telah dihabisinya 10 hari sebelumnya. Dan begitu Arif tiba di rumah bosnya itulah, polisi langsung meringkusnya tanpa bisa melawan. Setelah ditangkap dan diinterogasi tak menunggu waktu lama, Arif langsung mengakui perbuatannya. Ia mengatakan telah menghabisi bosnya itu di hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 itu. Ia pun mengatakan jika jasad bosnya itu telah dicornya dengan semen di bekas saluran pembuangan yang ada di bagian belakang ruko itu setelah 2 hari sempat dibiarkan begitu saja. Atas pengakuan pelaku inilah, lantas di hari itu juga polisi dengan bantuan damkar melakukan pembongkaran cor-coran semen yang menimbun jasad korban di ruko itu, lalu mengevakuasinya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan visum. Sementara dari pengakuan Zainal Arifin lebih lanjut, ia mengatakan motifnya melakukan pembunuhan itu karena tersulut emosi. Sebab bosnya tidak mau memberikan gajinya yang hanya sebesar Rp900.000 itu, malah memakinya dengan kata-kata kasar juga menamparnya. Tapi pengakuan Arif ini dibantah oleh keluarga korban. Menurut mereka, tidak mungkin korban tidak membayar gaji pelaku ini yang hanya Rp900.000 itu, sedangkan korban memiliki banyak uang di rekeningnya. Menurut keluarga korban, mungkin saja aksi pelaku ini sudah direncanakan untuk menguasai harta korban. Hanya saja dari hasil penyelidikan polisi, untuk sementara belum ditemukan unsur pembunuhan berencana. Karena itu Zainal Arifin dijerat dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP dan atau pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun penjara. Apapun pengakuan pelaku, tentu kita tidak tahu ya, apakah benar seperti itu yang terjadi. Karena kalau dipikir-pikir, kenapa kok para pekerja lain sampai mogok? Oleh polisi tidak dijelaskan ya, apakah juga karena soal pembayaran atau ada masalah lain. Tapi apapun masalahnya, menghilangkan nyawa orang lain tetaplah tidak benar. Sekian kisah ini, mari kita ambil pembelajaran ya dari kisah ini. Terima kasih waktunya, jaga diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.